semuanya, selamat pagi. Sebelum saya membahas materi tentang pengertian ilmu negara, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra Desirana Siregar. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Saya akan membahas mata kuliah tentang ilmu negara. A. Istilah dan pengertian. Kata negara mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini, India, Korea Selatan atau Brasilia merupakan negara. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu, dalam ilmu politik, istilah negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa Belanda Staatsleer yang diambilnya dari istilah bahasa Jerman Staatslehre. Di dalam bahasa Inggris disebut Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory, sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan Theory de State. Timbulnya istilah ilmu negara atau Staatsleer sebagai istilah teknis adalah sebagai akibat penyelidikan dari seorang sarjana Jerman bernama George Jelinek. Ia terkenal disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Munculnya ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri adalah berkat jasa George Jelinek. Ia membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu 1. Ilmu negara dalam arti sempit, 2. Ilmu pengetahuan hukum. Apa yang dimaksud oleh Jelinek dengan Rechtswissenschaften adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya. Hal yang penting dalam pembagian Jelinek bagi ilmu negara adalah bagian yang pertama, yaitu ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Ilmu kenegaraan dalam arti sempit mempunyai 3 bagian, yaitu 1. Beschreibende Staatswissenschaft. Sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. 2. Theoretische Staatswissenschaft. Mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Beschreibende Staatswissenschaft dengan mengadakan analisis-analisis dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Theoretische Staatswissenschaft mengadakan penyusunan tentang hasil-hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan yang teratur dan sistematis. Inilah ilmu hukum kenegaraan yang merupakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Yang ketiga, praktisi Staatswissenschaft. Ilmu pengetahuan yang tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan teoritis Staatswissenschaft dapat dilaksanakan di dalam praktik dan pelajaran-pelajaran yang diberikan itu semata-mata mengenai hal-hal yang berguna untuk tujuan praktik. Negara sebagai objek tidak hanya dikaji di dalam ilmu negara, tetapi negara juga dijadikan objek kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, negara sebagai objeknya yang menitik beratkan pada pengertian yang konkret. Artinya, objek negara itu terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. B. Hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Hotting mengatakan bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi daripada negara. Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan penggambaran seperti itu,
Hotting ingin menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik. Oleh karena kedua-duanya mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu negara, hanya bedanya terletak pada metode yang dipergunakan. Ilmu negara mempergunakan metode yang yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis. Mengenai perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu politik adalah bahwa ilmu negara menitik beratkan pada sifat-sifat teoretis tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara, karena itu kurang dinamis. Sedangkan ilmu politik lebih menitik beratkan kepada faktor-faktor yang konkret, terutama berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik mengenai organisasi negara maupun yang memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, lebih dinamis dan hidup. Sekian materi tentang ilmu negara dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys. Dadah, sampai ketemu lagi.